detik ini senantiasa membimbing kita untuk menuju cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa akan diberikan petunjuk hidayah oleh Allah dan kelak nanti dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bahagia. Yang terhormat Gofar Hadi, beliau selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah, dan juga beliau memiliki ahli di bidang hukum keluarga atau ahwal al-saksiyah. Insya Allah hari ini akan menjadi narasumber kita pada kajian seputar zakat. Yang kami cintai karena Allah, para ibunda dan ayahanda serta sahabat BMA yang alhamdulillah pada hari ini telah hadir dalam rangka kajian untuk ilmu ini, dan insya Allah menjadi barisan umat Nabi Muhammad SAW yang kelak nanti dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para ayah ibunda dan seluruh sahabat BMA, marilah kita meraup berkah dalam kajian ini dengan terlebih dahulu memulai agenda kita dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dibawakan oleh Akhina Zulfi. Pada beliau kami persilakan. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'azzibuhum marrataini summa yuradduna ila 'azabin 'azim wa akharuna atarafu bizunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'khuzut shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Kami ucapkan kepada Akhina Zulfi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoganya beliau yang membaca maupun kita semua yang menyimak sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, para ayah ibunda dan seluruh sobat BMH yang telah hadir dalam virtual Zoom kali ini. Tibalah kita di acara yang kita nanti-nantikan, yakni pemaparan
tauji dan tausiah seputar fikih zakat yang insya Allah langsung akan disampaikan oleh pemateri kita, Dr. Waryadi Abdul Ghaffar Hadi. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Apa kabar Ustadz Abdul Ghaffar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik ya Ustadz. Baik Ustadz, di sini telah bergabung para ayah ibunda, muzaki, donatur, dan juga seluruh sobat BMH yang sangat antusias untuk menyimak kajian kita seputar fikih zakat pada malam hari ini. Nah, oleh sebab itu, kami sangat berharap mendapatkan insight dan tentunya pencerahan terkait tema kita pada hari ini kepada Ustadz kita. Waktu dan virtual kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, Ustaz Firjun dan teman-teman BMH serta ayah bunda yang ada di seluruh Indonesia yang hadir dalam Zoom kali ini. Alhamdulillah sebelumnya mohon maaf kalau terlambat karena memang jadwal sholat berjamaahnya agak lambat ya karena mundur kayak waktu sholat itu. Kami menyesuaikan di sini tadi baru selesai sholat Isya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan terkait fikih zakat, tapi khusus yang terkait dengan zakat emas, zakat perak, dan uang. Ya. Meskipun nanti yang lainnya kami singgung dikit-dikit ya. Kami bisa berbagi layar, Ustaz Firjun ya. Baik, baik. Dan nampak belum? Alhamdulillah sudah muncul. Baik ya, zakat Sudah harta. nampak Ustaz. Nisab perak. Sudah nampak ya? Jadi Sudah, Ustaz. kita khusus untuk malam hari ini membahas zakat harta, meskipun tidak semuanya nanti ya, karena memang permasalahan zakat harta ini banyak sekali ya. Jadi zakat secara umum dibagi dua, ada zakat fitri, yang kita kenal dengan zakat fitrah, ada zakat harta. Nah, kalau zakat fitri itu hanya dikeluarkan setahun sekali oleh tidak semuanya di akhir Ramadan atau menjelang. Adapun zakat harta ini adalah untuk orang-orang yang memiliki harta. Dan ini harta nanti kita pilah ya. Ternyata harta itu jenisnya banyak sekali. Dan tapi tidak semuanya harta itu disakati. Yang pertama yang kami sampaikan untuk definisi umum. Jadi harta wajib zakat adalah harta yang memenuhi syarat tertentu ya. Memenuhi syarat tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi namanya harta ini adalah harta wajib zakat adalah harta yang memenuhi syarat. Jadi tidak semua harta. Nah, artinya harta yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Nanti ada di bawah ya. Jadi tidak semuanya harta. Yang kedua, tentang zakat mal atau harta zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan oleh muzaki. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat dari harta zakat wajib melalui ambil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. Ambil zakat resmi diantaranya adalah Baitul Mal Hidayatullah. Nah, jadi Baitul Mal Hidayatullah itu adalah ambil zakat
resmi yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah, ya, yang memfasilitasi muzaki kepada mustahik, ya, memfasilitasi muzaki, hartanya muzaki diserahkan kepada mustahik. Ini kami sampaikan definisi-definisinya dulu agar kita paham pemahaman dasar terkait dengan zakat ini. Kemudian yang ketiga nisab, ya. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Jadi ini salah satunya ya, bahwa tidak semua kalau kita punya harta langsung ada zakatnya, tapi ada batasan minimal, tapi tidak ada batasan maksimalnya. Meskipun kita punya uang, tapi ketika uang itu tidak sampai satu nisab, ya tidak bisa. Kalau kita punya emas, kita punya perak, atau punya keuntungan perdagangan, tapi ketika belum nisab, maka belum wajib zakat. Kemudian nanti ada istilah lagi yang keempat, haul. Haul adalah batasan waktu 1 tahun hijriah atau 12 bulan komariah. Jadi ini nanti menghitungnya adalah menghitung pakai bulan hijriah, bukan bulan masehi. Beda, sebenarnya bedanya cuma 11 hari ya. Tapi ketentuan yang disepakati ulama itu harus pakai hitungan 1 tahun hijriah atau 12 bulan komariah. Artinya dia memiliki harta itu selama 1 tahun hijriah, kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima adalah muzaki. Muzaki adalah kita ya, kita orang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban untuk menunaikan zakat. Ya, kita ini muzaki. Dan beruntunglah kita semuanya yang diberikan karunia, nikmat, rezeki oleh Allah SWT, sehingga kita bisa menjadi muzaki, menjadi orang yang berzakat. Karena zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Itu rukun Islam yang ketiga ya. Dan ini tidak semuanya orang bisa muzaki. Ada orang menjadi muzaki hanya zakat fitrah saja. Sementara kita diberi karunia, diberi titipan rezeki oleh Allah SWT untuk menjadi muzaki, orang yang bisa berzakat. Nah, dan ini tentu hal yang perlu kita syukuri. Kemudian yang keenam adalah mustahik atau pihak yang berhak menerima zakat. Nah ini nanti ada penjelasannya ya, tapi kami malam ini nggak jelaskan tentang mustahik, musaki, khusus terkait dengan masalah terkait dengan harta yang wajib disakatin. Ya ini pemahaman-pemahaman dasar, pengertian-pengertian umum terkait dengan zakat harta. Selanjutnya syarat zakat mal itu ya. Zakat mal yang pertama dia yang punya ini adalah muslim. Yang punya adalah muslim. Yang kedua dia milik penuh. Milik penuh itu artinya ya dia yang punya, bukan patungan, bukan iuran, bukan gandengan dengan yang lain. Atau dia milik separuh, seperempat, atau 3/4, enggak. Tapi semuanya dia milik dia. Yang ketiga, harta itu halal. Halal secara fisik, secara zatnya, ataupun halal secara cara mendapatkan harta itu memang halal. Meskipun nilainya besar gitu hartanya itu, tapi barangnya nggak halal. Contohnya khomer gitu ya, punya pabrik khomer. Ya mungkin satu nisab cukup nisabnya, tapi tidak halal. Atau hartanya itu halal zatnya, uangnya banyak, tapi dari hasil korupsi. Nah itu tidak wajib disakatin. Yang keempat, harta itu cukup nisab ya. Tadi sudah kami sampaikan batas minimal harta yang harus dikeluarkan. Ini penjelasannya masing-masing akan beda. Haul artinya berlaku, berputar atau tersimpan uang itu 1 tahun. Dari awal dia memenuhi nisab sampai nanti 12 berikutnya dia masih
masih sama sesuai dengan nisab atau lebih, sama atau lebih. Kemudian yang keenam dia berkembang, namanya nama itu berkembang. Artinya uang itu bisa berkembang, berputar, ada keuntungannya. Kemudian ketujuh, lebih dari kebutuhan pokok. Tentu ini ketika kita berzakat, karena memang kebutuhan hari-hari sudah terpenuhi. Kalau belum terpenuhi ya tentu kita tidak boleh, tidak bisa, tidak wajib berzakat. Ini kami singgung sedikit tentang haul. Haul ini tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pendapatan jasa, dan rikas. Kalau ini adalah haulnya ketika panen, atau ketika sekali panen, atau ketika mendapatkan harta itu. Nah, gitu ya. Tapi nanti penjelasan ini ketika kita akan bahas tentang zakat pertanian perkebunan, insya Allah nanti dijelaskan secara agak detail ya. Baik, ini banyak sekali ya, banyak sekali terkait dengan zakat mal. Pertama ada zakat emas. Ini kami bacakan aja dulu. Ada berapa macam harta yang wajib dizakati. Ada zakat perak ketika kita punya perak, kemudian zakat uang atau surat berharga lainnya, saham atau cek gitu ya kalau dulu ya. Sekarang apa lagi namanya? Kemudian zakat perdagangan, zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, ada zakat peternakan, ada zakat perikanan dan budidaya air lainnya. Nah, ini beda dengan zakat pertanian ya. Kemudian ada zakat pertambangan yang punya apa namanya tambang batu bara kah, tambang emas, tambang apa. Nah, itu juga ada zakatnya, ada zakat pendapatan atau jasa atau profesi dikenal. Kemudian ada zakat rikas atau barang temuan. Ada zakat hadiah jika kita mendapatkan hadiah. Kemudian ada zakat perusahaan, ada zakat tabungan atau deposito. Ada juga ada zakat investasi dari hasil penyewaan dan hasil usaha. Jadi ada 14 ya. Ada 14 macam zakat harta ini. Dan masing-masing itu masing-masing harta yang wajib dizakat itu ada tata cara perhitungannya yang berbeda-beda. Ada yang sama tapi kebanyakan masing-masing berbeda cara menghitungnya. Makanya kalau malam hari ini kita memang waktunya hanya dibatasi cuma 1 jam, sehingga nggak bisa kita membahas semuanya. Bisa tapi ya nanti terlalu apa ya, terlalu umum ya. Karena kami pikir-pikir sejak kemarin kayaknya harus dibatasin hanya beberapa harta aja dulu. Yang pertama kami bahas tentang zakat emas ya. Apa terbayang Pak Firjun nih kalau punya emas segini? Kalau punya emas segini itu mau apa Pak Firjun? Hmm. Wah, mau bantu Palestina nih. Oh, ya, bantu Palestina. Palestina butuh bantuan kita semua. Ya, jadi emas ini ya luar biasa. Kita hanya baru lihat gambar-gambarnya aja, belum tahu kayak apa emas ini sebenarnya ya. Hmm. Tapi emas ini ya, zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan yang telah mencapai 1 nisab. 1 nisabnya itu 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Nah, gram. Nah, maka ketika dikalikan dengan 20 dinar, itu berarti sama dengan 85 gram emas. Kalau kita uang punya emas 85 gram, tapi syarat yang kedua itu harus 24 karat. Nah, 24 karat. Nah, artinya emas murni yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah penentu standar emas di Indonesia. Dan nanti kami jelaskan tentang bagaimana
kalau emasnya itu kurang dari 24 karat, itu nanti ada hitungannya sendiri ya. Kemudian kadar emas sebesar 2,5%. Nanti kalau kita punya emas 85 gram, maka yang harus kita keluarkan sebagai zakat emas itu adalah 2,5%. Dan dia sudah tersimpan 1 tahun. Sudah tersimpan 1 tahun. Bukan hanya ketika dapat itu, tapi dia sudah tersimpan, sudah mengendap, sudah kita tabung selama satu tahun. Kemudian zakat emas itu disakati setiap tahun, bukan sekali selama pemilikan atau sekali seumur hidup, enggak. Tapi zakat emas itu setiap tahun. Tahun ini kalau kita punya emas 1 tahun kok masih 85 gram atau lebih, kita zakati. Tahun depan uang itu masih kita miliki, belum kita jual, belum kita gadaikan, dan ternyata masih tambah lagi, kita tambah lagi, ya kita zakati lagi. Terus begitu. Jadi zakat emas itu setiap tahun, tidak sekali seumur hidup. Kemudian emas yang disakatin adalah emas yang dipakai secara halal dan tidak berlebihan, emas yang dipakai secara halal dan tidak berlebihan itu tidak wajib disakati. Nanti maksudnya ini emas perhiasan ya. Ini ada Mohon maaf penjelasan Ustadz, ya. sebelumnya ada pertanyaan dari peserta. Slide-nya sudah berubah belum Ustadz? Sekarang di layar kita masih halaman 6. Masa? Ini sudah berubah ya? Iya. Oh, bisa diulang. Ini gambar emas sudah. Antum lihat gambarnya? Belum ada Ustaz. Belum ada ya? Sekarang masih di zakat mal meliputi Ustadz. 1 zakat emas, 2 zakat perak. Ini kelihatan enggak? Tatar. Di layar saya masih Ustadz. Mungkin sepertinya harus keluar dulu dan ditayangkan ulang Ustadz. Ada kendala. Oh iya iya iya. Mana keluarkan dulu? Stop. Kelihatan? Ya. Belum. Masih sama Ustadz. Keluarin dulu ya. Stop screen biasanya Ustadz. Nah, keluar dulu. Saya keluar dulu atau layarnya keluar dulu? Hanya layar Ustadz biasanya. Ya layar Stop ya. screen. Berbagi layar sudah. Stop. Terus berbagikan. Tetap ya. Ya, tetap ya. Belum ya. Atau Tadi bisa dikirimkan ke kami Ustadz. Nanti kita tayangkan dari tim BMA. siap-siap. Ntar saya keluar dulu ya. Membunyikan obrolan. Kelihatan nggak ini? Kalau ini. Nah, sudah berubah Ustaz. Ini sekarang di slide nomor 15. Catatan penting. Nah, Muhasabah. sebentar ini. Nah, siap Ustaz. Di 9 ya. Hmm. Ini zakat emas sampai sini tadi. Ya, siap. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya bahwa emas ini wajib dikenakan atas kepemilikan ketika sudah 85 gram. 85 gram ini adalah ijtihad dari ulama mengambil dari nisab 20 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Ada beberapa pendapat sebenarnya, ada yang tidak memakai 1 dinar 4,25, ada yang 3, ada 3,25. Tapi yang dipakai di Indonesia
di Kemenak itu pakai 4,25 gram, dan sehingga sama dengan satu nisab emas itu, nisabnya emas itu adalah 85 gram emas 24 karat. Yang dikeluarkan adalah 2,5% dan disimpan setahun, tersimpan setahun, dan disakati selama setiap tahun. Ini dalilnya ya, bahwa dalilnya Allah menyampaikan dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kulun amwalana bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini surat At-Taubah ayat 34. Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para nabi dan rahib-rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkan di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini terkait dalil zakat emas dan perak. Di hadis dikatakan, jika engkau memiliki perak 20 dirham dan telah mencapai haul 1 tahun, maka darinya wajib zakat 5 dirham. 5 dirham, 2,5. Dan untuk emas Anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar. Maka darinya wajib zakat setengah dinar. Lalu dalam setiap kelebihannya wajib dizakati sesuai dengan prosentasenya. Ini dari Abu Daud. Kemudian dari Abu Hurairah dikatakan, Rasulullah bersabda, siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, malaikat pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka. Lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk, dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan lagi kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50 tahun, 50.000 tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya, apakah ke surga atau ke neraka. Nah, luar biasa hadis ini mengingatkan kepada kita, memperingatkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita terkait ancaman dari orang-orang yang memiliki emas dan perak, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mensucikan, tidak membersihkan zakatnya, maka di sini Allah mengancam melalui hadis Rasulullah bahwa pada hari kiamat nanti itu semua akan menjadi setrika, menjadi setrika. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan rawinya adalah Muslim. Nah, ini luar biasa ya. Ada satu sisi ketika kita mendapatkan amanah harta, maka satu sisi kita juga ada amanah untuk mengeluarkan sebagian kecilnya. Sekarang cara menghitungnya, ya. Bagaimana cara menghitungnya? Saya buat begini, Pak Firjun ya, biar kelihatan besar. Baik, Ustaz. Ya, jika seseorang punya simpanan emas 85 gram, maka mulai dicatat tanggal dan bulannya. Jadi dicatat tanggal dan bulannya ketika kita punya emas 85 gram itu mulai dicatat. Sejak kita punya emas 85 gram atau lebih, catat itu tanggalnya. Nah, udah bisa lagi. Nah, satu tahun berikutnya atau tahun hijriah dihitung kembali nilai emasnya. Contohnya kita punya emas itu 85 gram pada tanggal, contohnya tanggal 1 Ramadan 144 Hijriah. Kemudian ternyata ketika 1 Ramadan berikutnya 1445 Hijriah
emas itu masih 85 gram atau lebih. Karena tidak pernah kita jual, tidak pernah kita gadaikan, tidak pernah kita ambil. Uang itu selama 1 tahun emas itu masih tetap atau bahkan mungkin kita tambahkan. Jika masih sama atau lebih jumlah emas dari 85 gram, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Tapi jika berkurang dari 85 gram, di dalam perjalanan 1 tahun itu, ketika bulan Rajab, kita ambil itu uang, ambil itu, kita gadaikan itu sebagian emas 10 gram lah, sehingga emasnya tinggal 75 gram, maka tidak wajib membayar zakat. Nah, atau begini, atau nanti gini, atau dalam 1 tahun itu fluktuatif ya. Kadang kita ambil, kadang kita tambah, kadang kita gadaikan lagi, kadang kita tambah lagi. Tidak apa-apa dalam perjalanan begitu. Tapi nanti yang dihitung itu adalah Ramadannya. Ketika Ramadan tanggal 1, yang ketika genap 1 tahun itu, apakah emas itu masih 85 gram, atau kurang, atau sama, atau lebih. Di situ menghitungnya. Dia tidak kita hitung perjalanan 1 tahunnya itu, tidak kita hitung. Kita hitung di awal dan di akhirnya. Ketika awal dan akhirnya itu memenuhi 85 gram, maka dia wajib dibayarkan zakatnya. Tapi kalau dia tidak memenuhi 85 gram, maka tidak wajib. Selanjutnya catatan penting. Jadi emasnya ini harus 24 karat atau bernilai 24 karat. Bagaimana kalau tidak 24 karat? Nanti ada hitungan di bawah ya. Kemudian emas yang disepakati adalah emas simpanan, emas batangan, atau emas apa yang kecil-kecil itu ya, yang kecil-kecil yang orang jual itu ya, Pak Pirsun, apa itu namanya, lempengan-lempengan itu ya, yang 1 gram. Logam mulia. Logam mulia itu ya, yang mulia, tapi kan emas itu ya. Bukan, ini bukan emas perhiasan yang dipakai setiap hari, bukan cincin, bukan gelang, bukan kalung, bukan gigi. Ada orang yang giginya gigi emas ya, gigi emas ya. Ini terkait dengan emas perhiasan, ada jenisnya. Jika perhiasan emas perak itu disimpan atau dijadikan tabungan, maka wajib disakati dengan perhitungan zakat emas. Artinya kita punya nggak dipakai, dia hanya disimpan saja, nggak dipakai hari-hari. Dia tidak dipakai, tapi disimpan aja sebagai tabungan, itu wajib disakati. Tapi kemudian yang kedua, jika perhiasan emas itu dijadikan barang dagangan, kita punya emas, nggak kita pakai juga, nggak kita simpan juga, tapi kita dagang. Maksudnya toko emas ya, yang punya toko emas, maka wajib disakati, tapi hitungannya dengan perhitungan zakat perdagangan, bukan zakat emas. Nah, zakat perdagangan nanti kita bahas lain waktu lagi ya. Kemudian terkait dengan emas perhiasan yang dipakai. Jika perhiasan atau contohnya gelang, kalung, cincin, gigi yang dipakai setiap hari, maka dua-dua pendapat. Menurut Imam Hambali, cukup dizakati 1 kali seumur itu. Tapi nisabnya itu 850 gram emas. Bukan 85 gram, tapi 850 gram emas. Tapi menurut Imam Ahmad, Maliki, Syafi'i atau Jumhur itu tidak wajib zakat. Nah, jadi kalau memang kita ikut Jumhur, kita nggak wajib ya untuk yang emas perhiasan dipakai. Tapi ini kami sampaikan bahwa memang ada pendapat yang mewajibkan, ada yang tidak. Baik, perhiasan dari selain emas dan perak, maksudnya kalau kita punya perhiasan selain emas dan perak,
seperti mutiara, berlian, si kuningan, itu tidak wajib zakat. Kita wajib zakat. Baik, sekarang nisab emas ya. Ini untuk menjelaskan tadi bahwa tadi sempat saya sampaikan tentang perbedaan-perbedaan nisab tadi ya, nisab emas. Bahwa di sini As-Sarbani Al-Khatib mengatakan wal misqalu la yughayyir jahiliyatan wala islaman. Bahwa ukuran miskol itu tidak berubah sejak zaman jahiliyah hingga munculnya agama Islam. Sejak zaman jahiliyah sampai sekarang itu sama aja. Bahwa isnani wa sab'una habbatan. Dia adalah 72 biji gandum. Nah, wahya sya'iratun mu'tadilatun. Dia gandum itu gandum berli ini ukurannya sedang, mu'tadilah. Lam taksur wa qat'un min torfiha ma tuwatola, ya, belum dikupas dan tidak dipotong, wa kutia, ya, dan wa kutia tidak dipotong, dan belum dikupas dan dipotong, kedua ujungnya kecil dan memanjang. Nah ini menyikapi pendapat ini, ada yang 75 gandum itu ada yang mengatakan 3,5 gram, artinya 70 gram, ada 75 gram, ada yang mengatakan dia adalah 4,25 gram, artinya 85 gram emas. Nah, ini pendapat yang jumhur, pendapat ulama, sebagian besar ulama itu pakai yang terakhir ini, 85 gram emas. Ini sudah jam 9 kurang sedikit lagi. Bentar, ini kami contoh lagi ya, contoh menghitung zakat emas. Ada beberapa rumus. Rumus pertama pakai rumus matematika. A sama dengan B kali C. A itu kadar zakatnya. B aset zakat. Kita punya zakat berapa? Punya emas berapa? Punya emas berapa? Kemudian persentase kadar zakatnya. Contohnya bila kita memiliki emas 100 gram, maka cara menghitung zakatnya, ini kan kadar zakatnya. Berapa yang kita mau bayar zakatnya? Kalau dia emas kita 100 gram, ya 100 kali kadar zakat emas. Emas zakatnya tadi 2,5%. Maka ada 2,5%. Jika harga emas 1 gram itu 1 juta, emas 1 gramnya, maka zakat yang kita lakukan 2,5 gram ini tadi adalah 2,500. Ini contoh cara hitungnya. Kalau pakai rumus matematika. Kalau ini pakai persentase emasnya. Kalau cara lain begini. Contohnya Pak Ali memiliki 100 gram 24 emas 100 gram 24 karat. Maka jika harga emas saat ini adalah sejuta per gram, 1 gram 1 juta, maka 100 gram emas yang dimiliki Pak Ali nilainya 100 juta. Jadi zakat emas yang perlu ditunaikan Pak Ali adalah 2,5% kali 100 juta, yaitu 2,5 juta, 500.000. Ini sama aja sebenarnya, sama aja. Cuma ini pakai diuangkan, yang tadi pakai persentase. Nah ini untuk hitungan emas yang pakai rumus ya. Nah, memang kalau ini biasanya kita pakai papan tulis ya, tapi karena ini pakai online, jadi kami tulis dulu ini. Perhitungan jumlah persentase zakat yang wajib dikeluarkan pada emas dan perak campuran sama dengan zakat emas perak murni. Artinya ini ketika emasnya tidak 24 karat, itu bagaimana? Tadi kan seperti saya singgung. Karena untuk mencari emas 24 karat itu kan sekarang susah ya. Campuran-campuran, ada cuma 18, ada yang 20, ada 22. Nah, kalau untuk mengetahui ukuran nisabnya emas atau perak yang tidak murni, maka cara mengetahuinya adalah ini nih. Rumusnya
A besar sama dengan B dibagi C kali 24. Jadi 24 itu 24 karat ini ya. Nah, A ini nisab emas bukan murni. Kemudian B kecil ada nisab emas murni. Nisab emas murni itu kan nisabnya kan 85 gram tadi ya. Kemudian karat emas bukan murni. C ini karatnya. Kalau karatnya 20 ya dibagi 20. Contohnya ini. Berapa nisab emas 22 karat dengan menggunakan hasil konversi ulama. Maksudnya konversi yang tadi yang 20, yang tadi 85 gram ya. Kalau kalau dia 22 karat berarti 85 gram dibagi 22 kali 24 karat sama dengan 3,8636 kali 24 sama dengan 95 gram. Jadi kalau kita punya emas karatnya 22, nisabnya itu 92 gram, 22,727 gram. Ini ketika emasnya 22 karat. Kalau emasnya 24 kan tadi 85 ya. Tapi kalau 22 segini. Maka nisab emas 22 karat adalah 92,7272 gram. Ya. Ini sedikit lagi, tapi ini perak sudah. Nah, mungkin kayaknya emas dulu ini, ya. Kami nggak teruskan ke perak, nggak teruskan ke uang, biar nanti agak fokus, karena kita kan nggak sekali ya, artinya daripada kami menerangkan banyak, nanti banyak. Nah. Baik, silakan Pak Firjun, sambil dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada, sambil kami baca juga pertanyaannya. Baik, tadi pertanyaan pertama, Pak Ustadz dari Ibu Ka, Ibu Karyati. Ibu Karyati menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya memiliki simpanan emas dalam bentuk e-emas atau elektronik emas ya, Ustadz, digital. Bagaimana perhitungan zakatnya? Apakah sama dengan zakat emas fisik, Ustadz? Terima kasih. Itu pertanyaan pertama, silakan. Ya, jadi eh, perhitungannya untuk e-emas itu sama ya. E-emas. Cuma di e-emas itu ada karatnya enggak ya? Bu Haryati ya. Bisa dijawab. Bisa dibantu Bu Karyati? Apakah ada karatnya di e-emas? Jadi kalau dia tidak ada, nanti Ada eh, Ustadz? ada. Ada Ustadz. Dua- Eh, iya, 24 apakah karat. karatnya juga 24 atau ada yang kurang dari 24? Kalau ada, berarti nanti ngitungnya 85. Ketika emas kita itu 85 gram, maka dia sudah juga harus wajib zakat. Tapi ketika dia ada karatnya kurang dari 24, ya maka hitungan. Kalau dia 22 berarti dia harus nisabnya 92,72772 gram tadi ya. Jadi emas itu sebenarnya apa ya? Pengembangan eh, transaksi emas yang sekarang ini ya. Meskipun di beberapa ulama ya, ini kan hal yang baru ya, hal yang baru. Tapi itu nanti ada pengkiasannya seperti uang itu, uang. Ya, jadi uang itu kan sebenarnya hal yang baru. Dulu kan adanya adalah dinar dan dirham. Sekarang ada uang kertas, ada uang logam, ada uang mulia. Bentuknya seperti itu. Nah, sekarang ini kan selain ada emas kan kira ada namanya apa ya? Kayaknya kalau tukar uang kan sekarang sudah tidak lagi fisik ya. Tidak lagi fisik uang kertas atau uang logam. Nah, itu ada yang mengkiaskan seperti itu. Sehingga ketika kita punya emas itu sama saja kita punya
emas, sehingga nilainya juga dia sama dengan emas, penghitungannya juga, penghitungan zakatnya seperti emas juga. Coba ya, dia pakai dalil kias. Kemudian apalagi Baik, Mas? Ustadz, ini dari Pak Ujang di Bogor. Beliau menanyakan, izin bertanya Ustadz, pekerjaan saya freelance. Penghasilan saya tidak menentu setiap bulannya. Kadang jika sedang bagus, bisa sampai 2 digit. Tapi jika sedang kurang bagus, hasilnya di bawah UMR Jakarta. Pertanyaannya, apakah saya wajib menunaikan zakat profesi atau hanya sekedar sedekah saja Ustadz? Terima kasih, mohon dicerahkan. Ya, jadi meskipun ini tadi kita belum bahas ya di zakat profesi ya. Jadi untuk kalau dia kenanya ke zakat tabungan, maka yang dihitung nanti Pak ya itu adalah dilihat tabungannya. Tabungannya dari tabungan ketika kita nabung dari hasil freelance itu ada kadang 2 digit terus 2 digit tadi ada yang kita tabungkan gitu ya. Kadang nggak bisa nabung karena berkurang dari 2 digit. Eh, Nah kita lihat pernah enggak itu uang yang disimpan itu sudah sampai nisab. Nisabnya penghasilan ataupun uang tabungan itu adalah sebanyak 85 gram emas. Kalau emas sekarang itu 1 juta contohnya, tolong udah. Adakah uangnya itu sampai 85 juta? Adakah sampai 85 juta? Kalau tidak ada, berarti tidak wajib zakat. Tetap tidak wajib zakat, cukup sedekah, cukup infak saja. Nah, tapi kalau sampai tabungan itu sampai segitu ya, sampai 85 juta dengan asumsi 85 gram emas, kalau harganya masih 1 juta ya, sekarang kan 1 juta lebih masih ya, mungkin ya sekitar 90-an, maka dia eh, kalau berkurang dari situ tidak wajib, kalau lebih ya wajib zakat. Jadi gitu Pak, eh, Pak siapa tadi? Pak Ujang. Pak Ujang dari Bogor. Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ibu Fatimah Fatimah. Izin bertanya, apakah dalam berzakat wajib disertai niat zakat yang dilafalkan? Misal zakat mal. Bagaimana kalau tidak, Ustadz? Tolong dicerahkan. Ya, jadi untuk eh, niat apa saja itu sebenarnya tidak perlu dilafalkan, tidak perlu dilafalkan, tapi kita memang menyengaja dalam hati ikhlas karena Allah Taala bahwa kita ini ketika menyerahkan uang itu diniatkan dalam hati ini adalah untuk zakat mal, untuk zakat mal. Ya, jadi tidak ada lafalnya Bu ya, tidak ada lafalnya. Kecuali ibadah yang ada niat yang harus dilafalkan itu umroh nih. Labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma hajjan. Nah, itu biasanya disuruh lafalkan. Tapi kalau untuk sholat, untuk zakat itu tidak perlu dilafalkan. Jadi tidak ada lafal khususnya. Yang penting kita niatkan itu aja. Niatkan dalam hati dengan tulus ikhlas bahwa ketika menyerahkan itu adalah ini adalah harta zakat saya. Itu Bu Fatimah ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Masnawati. Assalamualaikum Ustadz. Jika seorang pensiunan, saya punya tabungan uang misal 200 juta. Tidak ada tambahan lagi. Terus, jika tahun lalu saya sudah keluarkan zakat 2,5%-nya, apakah tahun ini wajib dikeluarkan lagi zakatnya? Tabungan saya malah berkurang, tapi masih mencapai nisab karena sudah 4 tahun saya keluarkan zakatnya. Terima kasih Ustaz. Ya, Silakan. ya ini kita sebenarnya belum bahas tentang tadi uang ya. Jadi uang ini nanti sama dengan Mas tadi ya. Jadi bayar zakatnya setiap tahun kita
kita zakatin sebagaimana emas ya, sebagaimana emas. Eh, Meskipun sudah nggak ada tambahannya, tapi karena memang kita kurangi 2,5% tahun lalu, uangnya masih segitu juga, ya, jadi masih wajib zakat ya, masih diwajib zakatkan. Tidak sekali apa? Tidak sekali berzakat, sekali berzakat itu. Nah, itu Mas Firjun untuk masalah tabungan tadi ya, kita samakan dengan zakat emas tadi. Baik, Ustadz. Ini pertanyaan dari Maros, mungkin kota Maros maksudnya. Salam, Afwan, sebentar lagi bulan Ramadan, apakah pengurus masjid yang mengumpulkan zakat disebut amil kalau di masjid? Dan apakah amil yang rangkap jabatan disebut juga sebagai amil dan berhak menerima zakat? Terima kasih. Jadi ya, dan apakah amil rangkap jabatan disebut juga apa amil? Maksudnya rangkap jabatan sebagai pengurus masjid ya. Ya, jadi memang amil kalau yang resmi oleh pemerintah itu adalah lembaga-lembaga amil zakat, las-las itu ya, las-las itu amil, yang resmi oleh pemerintah. Adapun yang pengurus masjid yang mengumpulkan zakat itu juga memang bisa sebagai amil juga, diambil juga, tapi dia secara pengakuan legalitas dia tidak di, tidak diakui oleh pemerintah ya, tidak diakui pemerintah. Dan karena amil itu kan sebenarnya penyalur ya, penyalur, penyalur. Dan seharusnya kenapa pemerintah itu membuat regulasi aturan tentang las adalah untuk menertibkan. Karena untuk menjadi amil itu ada ilmunya ya, ada ilmunya, ada kode etiknya yang itu tidak mudah, tidak mudah. Karena semakin eh, banyak nanti kalau diberi kelonggaran tentang siapa saja bisa ambil, itu bisa menjadikan hal yang tidak baik terhadap pelaksanaan zakat. Dan kalau dibiarkan gitu ya, ada pembiaran semuanya bisa jadi amil, nah, takutnya nanti ada penyalahgunaan atau bagaimana. Makanya sekarang ini pemerintah sudah mengakomodasi dengan berdirinya banyak las-las itu. Ini kenapa? Karena kesadaran umat Islam tentang zakat ini sudah meningkat. Ini harus dibarengi dengan regulasi. Salah satunya regulasi tentang masalah amil. Ada nanti namanya sertifikat amil, tuh. Ada sertifikat amil. Nah, jadi kalau dulu memang di masjid-masjid bisa, ya, masjid bisa. Tapi kalau untuk kehati-hatian kita, seharusnya pengurus masjid itu tidak merangkap jadi amil. Kita serahkanlah kepada lembaga amil zakat, las-las itu ya. Itu ya. Bukan untuk apa, ini untuk menertibkan saja. Untuk menertibkan agar memastikan tentang zakat yang dikumpulkan itu tersalurkan, terkumpulkan dengan baik gitu ya. Jadi itu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan pada ayah ibunda jika ada yang ingin menyapa Ustadznya bisa melalui menyalakan mikrofonnya atau berdiskusi Ini dengan masih ada Mas yang Khalifah. tentang Silakan hutang satu tadi, orang pertanyaan terakhir. Mas Firjun dari BMH tadi ya. Baik. Oh ya, baik Ustaz. Di sini ada pertanyaan. Mana yang lebih prioritas Ustaz? Membayar zakat atau membayar hutang yang ada terlebih dahulu? Mohon dicerahkan. Jadi
tentu yang kita harus dahulukan hutangnya dulu. Nah, karena tadi syarat zakat itu kan ada kepemilikan penuh ya. Kalau kita punya hutang itu berarti ya bukan kepemilikan penuh, itu di harta kita itu ada haknya orang yang hutangi kita. Jadi itu kalau kita masih punya hutang berarti kita harus bayarkan dulu itu hutangnya. Nah, itu lebih wajib agar tidak menjadi penghalang kita nanti di akhirat ya tentang masalah hutang. Tentu didahulukan bayar hutangnya dulu, bukan bayar zakatnya dulu. Ya. Itu Mas Firjun ya. Nah, Baik, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah semua pertanyaan telah dijawab oleh Ustaz. Jika ada ibu bapak ingin langsung menyapa Ustaz, silakan bisa nyalakan mikrofon. Kami persilakan. Baik, jika tidak ada, maka insya Allah kajian berikutnya terkait dengan sambungan ya Ustaz. Ini banyak sekali yang iya, menantikan lanjutan dari kajian kita ini. Masih banyak Ustaz, ada zakat zakat perak dan juga uang ya Ustaz, tabungan. iya. Baik, kalau begitu insya Allah kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan closing statement dari kajian ini untuk menguatkan kami satu sama lain. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah Bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman BMH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita semuanya yang memiliki kepedulian terkait dengan masalah zakat ini dan kita diberikan pemahaman, kesadaran tentang pentingnya zakat. Dan ini juga yang memang dipesankan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Karena zakat adalah salah satu pilar dari kehidupan beragama dan ini juga bagian dari wujud keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah adalah tentang masalah zakat ini. Masalah zakat ini. Dan untuk kita bisa menunaikan zakat, tentu memang tidak cukup dengan iman, tapi kita harus barengi dengan ilmu. Maka forum-forum seperti inilah kita sedikit demi sedikit melengkapi keimanan kita, menjalankan keimanan kita ini dengan ilmu. Meskipun hanya 1 jam kurang sedikit, dengan sharing seperti ini, kita berusaha untuk menyempurnakan keimanan kita, melaksanakan amalan-amalan, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah SWT dan Rasulnya dengan pemahaman, dengan ilmu. Baik. Tentu kami mohon maaf jika ada hal-hal yang berkurang, seperti tadi keterlambatan kami, mohon maaf. Dan mohon doanya terakhir, kami insya Allah besok dengan keluarga mau berangkat ke Tanah Suci untuk umroh. Mohon maaf dan doanya semoga Allah berikan kesehatan, lahir batin, dan dimudahkan menjalankan ibadah di Baitullah, di Haramain. Dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang menyertai pada malam hari ini juga disampaikan kerinduannya untuk suatu saat nanti bisa ke Baitullah lagi. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Masya kasih Allah. Ustaz. Terima Yes. kasih Ustadz. Terima kasih Alhamdulillah Ustaz. banyak sekali para ayah ibunda dan sobat BMH yang mengucapkan terima kasih kepada Ustadz kita Dr. Paryadi Abdul Ghaffar Hadi yang alhamdulillah atas ilmu dan kajian yang beliau sampaikan kita semua mendapatkan insight dan pencerahan. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan dan juga kami semuanya mengucapkan ma'assalamah wa fi amanillah untuk Ustadz dan keluarga. Semoga perjalanan ibadah ke tanah sucinya dalam perlindungan Allah dan kembali menjadi seorang yang mendapat predikat makbulah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin ya rabbal kita alamin. tutup terlebih dahulu acara ini dengan sama-sama
membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. La ilaha Baik, illallah. Astagfirullah. baik. Nanti insya Allah kami akan mengirimkan link dari Zoom kita hari ini ke nomor masing-masing dan juga bisa menghubungi 0856 9777 9888 nomor WA layanan BMA. Dan di sesi terakhir ini kami mohon kepada Ustadz dan Ayah Bunda untuk mendokumentasikan kajian kita ini bersama. Silakan menyalakan, Ya, jangan. silakan Mau untuk pakai jilbab. Bapak bisa menghidupkan video dan kita berfoto bersama sesaat. Silakan. Silakan admin untuk diambil capture-nya. Ustadz izin bisakah dikeluarkan ininya? Dah. Ini keluarin. Stop screen, Ustadz. Screen keluarin. Oh. Dah. Udah. Mengabadikan momen yang sangat spesial ini. 1, 2, ditahan. Screen kedua silakan. 1, 2. Terima kasih Ayah Bunda luar biasa. Screen ketiga. Siap. Sukses berkah selalu bersama dan terakhir siap. Baik semuanya. Terima kasih semuanya Ayah Bunda, para sobat BMH yang dirindukan surga. Semoga kita Saya Firjun Jelani pamit undur diri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Obat